Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk meringkas kembali hasil makalah kelompok ke-9 guna memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas hasil rangkuman saya. Check it out. Nah, untuk yang pertama yakni mengenai ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan memahami tindakan dan perilaku tersebut membuat berbagai kegiatan bisa dijadikan solusi untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen secara teknis. Produksi adalah proses transformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi adalah pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Definisian produksi mencakup tujuan kegiatan, menghasilkan output, serta karakter-karakter yang melekat padanya. Produksi dalam perspektif ekonomi Islam pada akhirnya mengerucut pada manusia dan eksploitasinya. Meskipun definisi-definisi tersebut berusaha mengelaborisasi dari perspektif yang berbeda, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Selanjutnya di sini ada tujuan dari produksi. Dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama di sini ada pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menentukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Adapun faktor dari produksi. Faktor produksi tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan sebuah produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Selanjutnya ada konsumsi. Menurut Keynes dalam Maulita, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Samuelson menyebutkan salah satu tujuan ekonomi adalah untuk menjelaskan dasar-dasar perilaku konsumen, pendalaman tentang hukum permintaan, dan mengetahui bahwa orang cenderung membeli lebih banyak barang apabila harga barang itu rendah, begitu pun sebaliknya. Menurut Rosdi, konsumen secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Untuk yang pertama ada faktor-faktor dalam ekonomi. Pendapatan rumah tangga atau household income, kekayaan rumah tangga atau household wealth, tingkat bunga atau interest rate, serta perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Selanjutnya ada faktor-faktor dari non-ekonomi. Banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat liquid, banyaknya barang-barang konsumen tahan lama dalam masyarakat, mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat,
serta menambah pengeluaran untuk konsumsi. Barang-barang konsumsi terpakai lama umumnya hanya karena harganya mahal. Kebijakan perusahaan-perusahaan dalam pemasaran, bertambahnya permintaan produk akan tercermin oleh bergesernya fungsi konsumsi ke atas. Ramalan masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam ekonomi atau biasa disebut dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu merupakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen juga penentuan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya yakni model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produk hingga teori harga. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Untuk yang pertama di sini menurut Mary Merchant dan William M. Snell, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambilan keputusan dalam proses ekonomi. Selanjutnya menurut Adam Smith, melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan juga sebuah perusahaan. Teori ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan dalam ekonomi, memunculkan analisis rasional serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran produk, barang maupun jasa, penentuan harga serta menentukan jumlah penawaran dan permintaan selanjutnya. Adapun contoh kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintahan. Ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi atau prediksi untuk kedepannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya rangkum dari makalah kelompok ke-9 mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Rizky, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.